أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis yang telah kita baca sebagiannya pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis tentang Dajjal. Namun di dalam hadis yang akan kita baca ini, yang akan kita lanjutkan, itu juga akan bercerita tentang Ya'juj wa Ma'juj. Sebelumnya turunnya Nabi Isa, yang itu semua merupakan tanda-tanda besar dari atau sebelum datangnya hari kiamat. Terakhir kita membaca hadis ini sampai pada kisah yang dikisahkan oleh Nabi, di mana Dajjal menunjukkan kesaktiannya, kehebatannya, di mana Dajjal tersebut akan memberikan harta, menumbuhkan tumbuhan bagi masyarakat yang mau beriman kepadanya. Sebaliknya, ketika Dajjal mendatangi suatu kaum, mengajak mereka untuk mengimani Dajjal, namun kaum tersebut menolak ajakannya, ditinggal oleh Dajjal, apa yang terjadi? Mereka mengalami paceklik, hujan tidak turun, harta-harta mereka hilang, lenyap. Ini fitnah yang sangat besar. Namun tetap orang-orang beriman, mereka tetap dalam keimanannya, sekalipun dunia mereka lenyap disebabkan tidak beriman kepada Dajjal, tapi orang beriman sadar bahwa ini hanya ujian yang sebentar. Ini hanya ujian yang sebentar. Wa yamur bil khadibah fayaqulu laha. Dajjal pun melewati tanah yang rusak, tanah yang tidak tumbuh-tumbuhan, lalu dia mengatakan, akhriji kunuzaki fatatba'uhu kunuzuha kaya'asi bin nahli. Dia mengatakan kepada tanah itu, akhriji kunuzak, keluarkan harta bendamu. Lalu tiba-tiba harta keluar dari tanah dan mengikuti Dajjal seperti lebah-lebah jantan mengikuti ratunya. Ini yang saya katakan kesaktian Dajjal, yang tidak ada yang bisa mengalahkan kesaktiannya. Jadi dukun-dukun itu Dajjal-Dajjal kecil itu. Dan ini sebagai ujian, bukan karena Dajjal wali Allah. Itu saya pernah ingatkan pada pertemuan yang lalu, tidak semua orang yang bisa menunjukkan sesuatu yang hebat,
tidak kemudian serta-merta dia adalah wali Allah. Bisa jadi dia wali syaitan. Dajjal ini pasti dia wali syaitan, dan dia punya kesaktian yang luar biasa, dan itu sebagai ujian dari Allah. Allah yang memberikan, Allah ingin menguji hamba-hambanya. Thumma yad'u rajulan mumtali'an syababan fayadribuhu bisayf fayaqta'uhu jazlataini ramyatal gharadi thumma yad'uhu fayuqbilu wa yatahallal wajhuhu yadhhak. Dajjal memanggil seseorang mumtali'an syaban, muda, kuat, di fayadribuhu bisayf, orang tersebut dipukul dengan pedang, terbelahlah tubuhnya menjadi dua, terbelah menjadi dua. Kemudian yad'uhu, oleh Dajjal dipanggil, maka dia kembali menyatu tubuhnya. Wa yatahallal wajhuh, dan wajahnya berseri-seri, yadhhak, dia bertertawa. Tidak ada orang yang bisa melakukan seperti itu. Fabainama huwa kadzalik, kata Nabi SAW, di saat Dajjal menunjukkan kesaktiannya, mengajak orang untuk beriman kepadanya, kufur kepada Allah, idz ba'atsallahu al-Masih ibn Maryam, maka Allah Azza wa Jalla mengutus Al-Masih ibn Maryam, fayanzil 'inda al-manaratil bayda syarqiyya Dimashq, yang mana Isa bin Maryam ini akan turun di menara putih di sebelah timur kota Damaskus. Ya. Kata penulis kitab ini, Syekh Saleh Ahmad Asyami, beliau memberikan catatan di sini, hadhil manara mawjudatul yaum syarqiyya Dimashq. Kata beliau, menara ini sudah ada di sebelah timur Damaskus. Baina mahrudatain, Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam turun dengan menggunakan pakaian yang dicelup dengan waras, wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain, sambil meletakkan kedua tangannya di sayap dua malaikat. Idza taqta'a ra'sahu qatar wa idza rafa'a tahaddara minhu jumanun kallu'lu'. Kalau beliau menundukkan kepalanya, maka air menetes dari kepalanya, dan jika mengangkatnya, maka air bercucuran seperti mutiara. Fala yahillu likafir yajidu riha nafasihi illa mat. Dan tidaklah ada orang kafir yang terkena nafasnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam kecuali dia mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuh, dan hembusan nafasnya itu sejauh mata memandang. Jadi terkena nafasnya saja orang kafir bisa mati. Fayatlubuhu, Isa yang mencari siapa? Dajjal. Hatta yudrikahu bi Babiluddin, sampai Nabiullah Isa mendapatkannya di Babulud. Babulud adalah tempat yang dekat dengan Baitul Maqdis. Fayaqtuluhu, lalu dibunuhlah oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka Dajjal pun terbunuh dan lenyapnya fitnah Dajjal. Berapa hari Dajjal tinggal di bumi? 40. Ya, 40 hari. Hari pertama lamanya seperti 1 tahun. Hari kedua 1 bulan. Hari ketiga 1 pekan. Hari keempat seperti hari-hari biasanya. Fayaqtuluhu, dan dibunuh oleh Isa alaihi salatu wassalam. Thumma ya'ti, ikhwani fillah, sampai di sini ya. Ini hadis sahih. Sekali lagi, hadis-hadis yang berbicara tentang turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, semuanya sahih. Dan ini hadis-hadis yang wajib diimani, dan
bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengimani tentang turunnya Nabiullah Isa, keluarnya Dajjal. Maka jangan tertipu dengan orang-orang yang kemudian menolak turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Padahal hadis-hadisnya sudah jelas, riwayat-riwayat di dalam kitab-kitab hadis sudah jelas. Mereka menolak hanya karena logika, karena akal, atau karena ayat-ayat yang digunakan yang tidak sebetulnya memberikan makna tersebut. Karena menolak hadis itu bukan perkara ringan. Selama hadisnya sahih, maka kita imani, kita yakini. Karena sebagian orang, sebagian kaum muslimin, entah itu mereka yang disebut sebagai da'i atau ulama, mungkin orang-orang berilmu, mereka jatuh dalam kesalahan menolak riwayat-riwayat seperti ini. Kemudian fayaqtuluhu thumma ya'ti Isa bin Maryam qaumun qad asamahumullahu min. Kemudian datang Isa bin putra Maryam kepada suatu kaum yang telah Allah selamatkan dari Dajjal. Fayamsah an wujuhihim. Nabi Allah Isa pun mengusap wajah-wajah mereka. Fayamsah an wujuhihim. Qala al-qadi Iyad berkata, yuhtamal, maknanya bisa bermakna bahwa Nabi Allah Isa memang mengusap dalam pengertian yang hakiki. Fayamsah ala wujuhihim tabarrukan wa barran. Beliau mengusap dalam rangka memberikan barakah. Tangannya Nabi tentu beda dengan tangan kita. Tangannya Nabi barakah, apalagi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Isa mengusap wajah-wajah mereka. Wa yuhtamal, maknanya juga bisa bermakna ila kashfi, isyara ila kashfi ma hum fihi min asyiddah wal khawf. Maknanya bisa berarti ghairu hakiki, yakni Nabi Allah Isa mengusap wajah mereka, yakni artinya apa? Itu isyarat Nabi Allah Isa telah menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran dari mereka. Ketakutan dan kekhawatiran dari mereka. Karena mereka sebelumnya menghadapi siapa? Dajjal. Wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah. Fabainama huwa kadzalik. Dan juga di saat seperti itu, idz auhallahu ila Isa, Allah mewahyukan kepada Isa, inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim faharris ibadi ila tur. Allah mewahyukan kepada Isa, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang mana tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan mereka, maka lindungi umatmu, bawa mereka ke Gunung Tur, lindungi mereka. Siapa hamba-hamba yang tidak terkalahkan ini? Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj. Allah mengutus makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Diceritakan di mana? Ada kisahnya, sebagian kisahnya ceritakan di mana? Di dalam Al-Quran, dalam surat apa? Al-Kahfi di antaranya. Ada surat yang lain yang juga menyebutkan tentang Ya'juj wa Ma'juj. Di antaranya disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Ya'juj wa Ma'juj. Dalam pengertian mengutus itu apa? Mengeluarkan mereka. Di dalam surat Al-Kahfi, seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, Dzulqarnain, menjarakan mereka, meletakkan mereka di dalam satu benteng yang kokoh karena mereka membuat kerusakan. Silakan dibaca di dalam surah Al-Kahfi bagian terakhir.
Dan ketika Nabi masih hidup, Nabi SAW pernah bersabda, wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Futiha Ya'juj, futiha ratba Ya'juj wa Ma'juj hakadha, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wailul lil Arab, celaka bagi orang-orang Arab, min syarrin qad iqtarab, dari kejelekan yang sudah mendekat. Apa kejelekan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, hari ini bentengnya Ya'juj wa Ma'juj sudah terbuka sedikit. Sudah terbuka sedikit. Maka Ya'juj wa Ma'juj akan keluar dari benteng mereka, dari tempat mereka diisolasi. Mereka akan keluar wahum min kulli hadabin yansilun. Mereka datang dengan cepat dari tempat-tempat yang tinggi. Fayamurru awailuhum ala buhairati tabariyah fayashrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum fayaquluna laqad kana bihadhihi marratan ma. Ya'juj wa Ma'juj ini dia keluar sampai mereka melewati Danau Tabariyah. Danau Tabariyah ini adalah Danau Tiberias, danau yang terletak di wilayah Palestina dan Suria yang sekarang dikuasai oleh Zionis. Itu nanti akan dilewati oleh Ya'juj wa Ma'juj. Silakan nanti dilihat di internet itu, dibuka Danau Tiberias. Itu bukan danau kecil. Ketika Ya'juj wa Ma'juj melewati danau tersebut, rombongan yang pertama fayashrabuna ma fiha, rombongan yang pertama minum dari air danau tersebut. Wa yamurru akhiruhum, rombongan yang terakhir ketika lewat danaunya sudah kering, diminum oleh yang pertama. Sehingga yang terakhir mengatakan apa? Laqad kana bihadhihi marratan ma. Loh, dulu kan ada air di sini. Padahal baru diminum sama sohib-sohibnya. Itu tamaknya, dan juga bagaimana makhluk yang besar ini, bukan besar tapi rakus, tamak dan perusak. Itu minum air, Pak. Danau itu kemudian bagian terakhir, kelompok yang terakhir mengatakan, ini dulu ada air, mana air itu? Wa yuhsaru Nabiullah Isa wa ashabuh. Dan pada saat itu Nabiullah Isa dan pengikut-pengikutnya, umat Islam yang bersama dengan Nabiullah Isa, dikepung oleh Ya'juj wa Ma'juj, hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khairun min mi'ati dinar li ahadikumul yawm. Sampai kepala sapi di antara salah seorang di antara kalian itu lebih baik daripada 100 dinar pada hari ini. Fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabuhu. Maka ketika Nabiullah Isa dikepung oleh Ya'juj wa Ma'juj, maka Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau dan para sahabat-sahabatnya minta kepada Allah untuk menghancurkan siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Bagaimana Allah menghancurkan mereka? Fayursilullahu alaihim an-naghaf fi riqabihim. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus naghaf. Naghaf ini dudun yakunu fi unufil ibil wal ghanam, ulat kecil yang biasa ada pada hidung onta dan kambing. Allah kirim ulat kecil ini fi riqabihim, di leher-leher mereka, fayusbihuna farsa. Dengan itu mereka pun mati semuanya. Makhluk yang tidak terkalahkan oleh manusia. Bagaimana Allah menghancurkan mereka? Dikirim ulat kecil. Teringat dengan kisahnya ashabul fil. Bagaimana pasukan yang besar dengan membawa gajah yang besar ini, Allah kirim burung-burung dengan batu-batu kecil dilemparkan, dan mereka seperti ulat yang berkelimpangan. Maka kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak,
semuanya akan disiksa dengan cara yang terlihat sangat-sangat memalukan buat mereka. Mereka pun mati berkelimpangan kamauti nafsin wahidah. Thumma yahbitu Nabiullah Isa wa ashabuhu ilal ard. Maka ketika mereka semua binasa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun bersama sahabat-sahabatnya ke bumi. Fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa mala'ahu zahamuhum wa natfuhum. Tidak ada satu tempat di atas muka bumi ini kecuali penuh dengan bangkai-bangkai mereka dan baunya sangat busuk. Fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabu ilallah. Maka Nabiullah Isa dan para sahabatnya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah. Fayursilullahu tayran ka'anakil bukhti. Maka Allah azza wa jalla kirimkan burung yang besarnya itu seperti leher-leher unta. Fatahmiluhum fatatrahuhum haitsu sya'allah. Yang mana burung ini mengambil bangkai-bangkai tersebut dan membersihkan tempat bumi Allah dari semua bangkainya Ya'juj wa Ma'juj. Thumma yursilullahu mataran la yakunnu minhu baitu madarin wala wabar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan yang merata mengenai semua bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqsilul arda hatta yatruqaha kazzalafah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan air hujan itu membersihkan bumi, bersih dari bangkai mereka, sehingga bumi itu kembali mengkilap ya, seperti kaca, bersih. Thumma yuqalu lil ardi. Kemudian dikatakan, Allah perintahkan kepada bumi, anbiti thamaratiki, tumbuhkan buah-buahanmu, waruddi barakataki, dan kembalikan keberkahanmu. Fayawma idzan ta'kulul isabatu minar rummanah. Maka ketika Allah memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhannya dan tumbuhan tersebut diberkahi oleh Allah, apa yang terjadi? Satu buah delimah itu bisa dimakan oleh sekelompok orang. Satu buah itu begitu besarnya. Kenapa? Karena barokah. Bumi yang barokah, keberkahan itu membawa kebaikan. Sesuatu yang kecil ketika diberkahi dia menjadi banyak. Sesuatu yang sedikit ketika mendapatkan keberkahan dia akan menjadi berlimpah. Maka tengok orang-orang tua kita dulu, Pak. Rumahnya kecil ditinggali 12-13 orang. Belasan tahun hidup di sana, tidak ada yang mengeluh. Sekarang rumah besar pada mengeluh. Kerja mati-matian seolah-olah tidak punya apa-apa. Saya lihat bagaimana orang-orang tua kita dulu, ya Allah, kerjanya ya seperti itu, Pak. Tapi bisa nyekolahkan seluruh anaknya, dikuliahkan, semuanya bisa. Sekarang kerja hebat, Pak. Datang ke sekolah minta apa? Potongan SPP. Nah, kerjanya hebat. Dash. Terlihat fulus, tajir, bawa sajarah. Seperti orang tidak punya. Yakni kullu syai' hadza, yang terpenting adalah barokah, keberkahan. Bagaimana ketika bumi Allah limpahkan keberkahan? Karena apa Allah limpahkan keberkahan? Makhluk-makhluk jahatnya yang kufur kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, binasa, lenyap, turun barokah. Maka jangan memuja orang-orang yang kufur kepada Allah ya. Bahkan jangan diberi tempat, Pak. Kalau mereka menyebarkan kekufuran, kita wajib berusaha menyebarkan kebaikan. Karena salah satu penyebab turunnya, penghalang turunnya barokah adalah kekufuran dan manusia-manusia yang ingkar kepada Allah.
ketika Dajjal binasa dan pengikutnya, nanti Dajjal itu akan diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahudi Asbahan. Asbahan itu daerah di Iran ya, dan di Iran sekarang banyak komunitas Yahudi. Itu akan diikuti oleh mereka, pengikutnya Dajjal. Ya'juj wa Ma'juj, ketika Dajjal mati, Ya'juj wa Ma'juj dilenyapkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, maka bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang luar biasa. Satu buah bisa dimakan oleh banyak orang. Wa yastadilluna bikihfiha, ya. Kulitnya itu bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh. Itu tidak tahu besarnya seperti apa buah delima itu. Sekarang kan kita lihat Pak, buah tambah kecil Pak. Nah, karena hilang barokahnya Pak. Hilang barokahnya. Segala sesuatu sekarang tambah kecil, termasuk kita orang tambah cilik terus. Al-barakah. Wa yubarak fi risli hatta anna al-liqha min al-ibli la takfil fi'ama minan nas. Kemudian diberkahi pula fi risli, ar-risli di sini huwa laban. Diberkahi pula air susu, hatta anna al-liqha min al-ibli la takfil fi'ama minan nas. Bahkan sampai air susu unta yang baru diperas itu bisa mencukupi sekelompok besar, al-jama'ah al-kathirah, ya, sekumpulan banyak orang bisa minum dari satu perasan. Wal-liqhatu minal baqar, perasan susu dari sapi bisa mencukupi satu kabilah. Susu dari ghanam, susu dari kambing bisa mencukupi sekumpulan manusia. Yakni ini menunjukkan di zaman Nabiullah Isa itu zamannya penuh dengan keberkahan, kemakmuran, kenyamanan, ketenangan, termasuk zamannya Imam Mahdi. Nanti akan kita baca hadisnya. Itu zaman keberkahan, Pak. Dan Nabiullah Isa akan tinggal di bumi insyaallah 40 tahun. Akan tinggal di atas muka bumi Allah 40 tahun. Dan Nabi Isa tidak membawa ajaran baru. Tidak membawa ajaran baru. Beliau mengikuti ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran yang terakhir. Beliau adalah rasul yang terakhir. Maka manusia tidak akan mengikuti ajaran Nabi Isa, tapi Nabi Isa akan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada hadis yang lebih spesifik bercerita tentang turunnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam. Walakhakum fabainama hum kadzalik idh ba'atha Allahu rihan tayyibatan. Ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan bumi ini barakah, buah-buahan tumbuh di mana-mana, masyarakat mendapatkan kenyamanan, ketenangan, ya. Bahkan mereka tercukupi dengan hasil dari bumi Allah yang tumbuh dengan membawa keberkahan tersebut. Namun sampai pada waktu tertentu Allah Subhanahu wa taala mengirim rihan tayyibatan, mengirim angin yang baik, fatakhudhuhum tahta abatihim fataqbidu ruha kulli mu'min wa kulli muslim. Angin ini nanti akan angin ini berhembus dan tidaklah seorang mukmin, ya, yang terkena angin tersebut bahkan berhembus sampai di bawah ketiak mereka. Begitu halusnya angin ini, ketika berhembus tidaklah mengenai seorang mukmin atau seorang muslim kecuali dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain, walaupun ada orang yang imannya itu hanya sebesar biji zarrah, karena angin ini dia wafat. Maka setelah semua orang mukmin muslim diwafatkan oleh Allah, wa yabqa syirarun nas, maka yang tinggal, yang tersisa
di atas bumi Allah ini adalah syirarun nas, orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana rusaknya mereka digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataharajuna fiha taharujal humuri. Apa maknanya? Yujami'ur rijalun nisa' alaniyatan bihadratin nas kama yaf'alul hamir wa la yaktarithuna lidzalik. Nabi menggambarkan rusaknya mereka ini sampai pada mereka itu berzina di depan banyak orang dan tidak merasa malu. Jadi orang zina itu sudah di mana-mana, seperti keledai berzina. Atau pernah lihat binatang kalau mau hubungan kemudian cari tempat? Nah, apalagi keledai. Kemudian kata Nabi, fa'alaihim taqumus sa'ah, maka kepada mereka lah kiamat itu terjadi. Ini penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Di sini disebutkan nomor 2937. Dan ini hadis sekali lagi yang wajib kita imani apa-apa yang disampaikan di dalam hadis ini. Baik itu turunnya Dajjal, keluarnya Dajjal, terbunuhnya Dajjal, turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, kemudian keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, dan matinya Ya'juj wa Ma'juj dan Dajjal. Ini penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, azzallahu ayyakum. Kemudian hadis selanjutnya ini tentang cerita yang disebut dengan Qissatul Jassasa. Ini hadis yang panjang. Saya langsung bacakan terjemahannya. Qissatul Jassasa ini kisah tentang Dajjal juga, masih terkait tentang Dajjal, dan kisah ini menarik sekali. Diriwayatkan dari Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini saudara dari Dhahhak bin Qais, dan beliau termasuk wanita yang ikut hijrah pada masa-masa pertama, minal muhajiratil awal. Qalat, Fatimah bintu Qais berkata, ya. Fatimah binti Qais berkata, saya mendengar ada suara panggilan dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memanggil as-salatu jami'ah, salat jami'ah. Maka saya segera keluar rumah menuju masjid, lalu salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berada di antara barisan saf kalangan wanita yang berada di belakang kaum laki-laki. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah usai salatnya, lalu beliau berdiri naik mimbar sambil tersenyum, lantas bersabda, hendaklah setiap orang duduk di tempatnya masing-masing. Yani hendaknya setiap orang jangan beranjak, jangan keluar beranjak, duduk di tempatnya masing-masing. Kemudian mengatakan, tahukah kalian kenapa kalian saya kumpulkan? Maka para sahabat menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau memberikan alasannya, sesungguhnya demi Allah, tidakkah aku kumpulkan kalian untuk memotivasi dan juga tidak pula untuk menakut-nakuti kalian? Akan tetapi aku kumpulkan kalian di tempat ini karena saudara kalian Tamim Ad-Dari, dia adalah seorang Nasrani yang datang kepadaku, berbaiat kepadaku dan menyatakan keislamannya. Dia menceritakan kepadaku sebuah kisah yang persis dengan apa yang pernah aku ceritakan pada kalian tentang Dajjal. Kisahnya Tamim Ad-Dari, orang yang mantan Nasrani ini,
Dia datang kepadaku menceritakan yang kisahnya serasi sama dengan apa yang aku ceritakan tentang Dajjal kepada kalian. Dia menceritakan bahwasannya dirinya pernah bersama dengan rombongan, jumlahnya 30 orang naik sebuah kapal. Lalu kapal yang ditumpanginya terombang-ambing terbawa ombak yang dahsyat selama 1 bulan. Kemudian mereka terdampar pada sebuah pulau tatkala matahari akan tenggelam. Kemudian mereka duduk di tepi pantai dekat kapal, lantas mereka memutuskan untuk masuk ke pulau tersebut. Mereka bertemu, ketika masuk ke pulau tersebut, mereka bertemu dengan seekor binatang besar yang tubuhnya penuh dengan rambut, sampai-sampai mereka tidak bisa membedakan mana ekor dan mana kepalanya, tertutupi dengan rambut, dikarenakan begitu banyaknya bulu yang menutupinya. Mereka berbicara pada binatang tersebut, celaka apa kamu ini? Ketika mereka mengatakan, ketika melihat itu mereka kaget, celaka ini kamu ini apa? Ternyata binatang tersebut menjawab, saya adalah jassasah. Ini yang kemudian disebut hadis al-jassasah. Jassas itu kalau diterjemahkan, kalau manusia, yakni orang yang suka mencari berita untuk orang lain, ya, seperti intel. Maka binatang ini dia disebut jassasa karena dia mencari berita-berita tentang kejadian peristiwa untuk disampaikan kepada Dajjal. Dia mengatakan, saya adalah jassasa. Apa jassasa itu? Tanya kami, wahai manusia, pergilah kalian ke orang yang ada di dalam gua. Dia akan memberitahu tentang apa yang kalian tanyakan. Jawab binatang tersebut. Nabi melanjutkan, tatkala ia memberitahu nama orang tersebut, maka kami pun takut. Kata Tamim Ad-Dari, kami pun takut dan mengira jangan-jangan dia adalah syaitan. Kemudian dengan segera kami pergi bersama-sama ke tempat yang diisyaratkan tadi, sampai akhirnya kami memasuki sebuah gua. Maka di dalamnya kami menjumpai wujud manusia yang sangat besar, yang belum pernah kami lihat ada manusia sebesar itu sebelumnya. Ia diikat dengan rantai yang sangat kuat, tangannya terikat di belakang leher, demikian pula kedua lututnya dengan rantai besi. Kami memberanikan diri untuk bertanya, celaka siapa kamu? Ia justru berbalik bertanya, saya akan buka siapa saya, akan tetapi kabarkan siapa kalian. Maka kata Tamim Ad-Dari, kami adalah kaum dari Arab. Ini dilanjutkan atau minggu depan aja ya? Ada, Iya agak panjang sedikit soalnya. Kita lanjutkan aja ya. Ya, lalu kamu ceritakan kami naik sebuah kapal menyeberangi lautan nan luas. Lalu kami ceritakan, kami Ad-Dari ini menceritakan kenapa dia terdampar. Saya tidak baca kenapa dia terdampar di situ. Kemudian sampai dia ceritakan bertemu dengan binatang, yang binatang ini menggiringnya kepada Dajjal tersebut. Maka Dajjal setelah mendengar cerita Tamim Ad-Dari, dia mengatakan, kabarkan padaku tentang kebun kurma Baisan. Untuk apa kamu bertanya tentangnya? Kata Tamim Ad-Dari, saya bertanya kepada kalian tentang pohon kurmanya, apakah ia telah berbuah? Maka Tamim Ad-Dari mengatakan iya. Kemudian ia berkata, ketahuilah sesungguhnya kebun itu akan segera tidak berbuah. Kemudian dia bertanya lagi, Dajjal bertanya lagi, kabarkan padaku tentang danau Tobariyah. Danau Tobariyah yang tadi dilewati oleh siapa? Ya'juj wa Ma'juj, berada di antara Palestina dan Syria yang masih dikuasai oleh Yahudi Zionis. Kabarkan padaku tentang danau Tobariyah. Kami menjawab, untuk apa kamu bertanya tentangnya? Ia justru bertanya, apakah masih ada airnya? Ya, sangat banyak airnya, jawab kami. Lalu ia berkata, adapun airnya sungguh nanti pasti akan segera habis. Kemudian dia bertanya lagi, kabarkan padaku tentang mata air Zughar. Kami bertanya, untuk apa kamu bertanya tentangnya? Ia bertanya, apakah di sumbernya masih ada air? Apakah penduduk sekitar masih bercocok tanam dengan air dari sumber tersebut? Kami menjawab, iya. Dan darinya banyak sekali air yang mengalir, dan penduduk pun mengairi tanaman dari sana. Dia bertanya kembali, kabarkan padaku tentang seseorang Nabi Ummi.
Nabi ummi, yang tidak bisa baca tulis, apa yang sedang dia lakukan? Kami menjawab, dia telah datang dari Mekah kemudian hijrah ke Yathrib. Lalu Dajjal kembali bertanya, apakah orang-orang Arab telah memeranginya? Maka Tamim Ad-Dari mengatakan, iya, mereka orang-orang Arab telah memeranginya. Apa yang dilakukan olehnya atas mereka? Lalu kami beritahu tentang Nabi tersebut, tentang agama yang dibawanya, serta para pengikutnya dari Arab yang mentaatinya. Dia bertanya, apakah demikian adanya? Kami menjawab iya. Jadi setelah Tamim Ad-Dari menceritakan tentang Nabi, namanya, kemudian keadaannya, dan bagaimana dia diperangi oleh orang-orang Arab, Dajjal mengatakan, apakah betul kisahnya demikian? Iya. Kemudian dia berkata, adapun mereka yang mengikuti serta mentaatinya, maka itu merupakan kebaikan baginya. Ya. Jadi Dajjal tahu, yang mengikuti Nabi itu merupakan kebaikan baginya. Sekarang saya akan beritahu kepada kalian sejatiku siapa saya. Sesungguhnya saya adalah Al-Masih. Al-Masih di sini bukan Al-Masih Isa. Al-Masih yang artinya Al-Masih yang menutup kebenaran dengan kebatilan. Ya. Saya adalah Al-Masih. Sungguh saya takutkan atas kalian, sebentar lagi Allah Azza wa Jalla mengizinkan saya untuk keluar. Jika saya keluar, maka saya akan mengelilingi bumi. Tidak akan saya tinggalkan sebuah kampung pun, pasti saya akan singgahi selama 40 hari. Melainkan kota Mekah dan Madinah, kota Mekah dan Taibah. Ya. Kedua kota itu terlarang bagiku, karena setiap kali aku ingin memasukinya, sekali atau dua kali, ada seorang malaikat yang membawa pedang terhunus menghadangku, lalu mengusirku dari sana. Dan sesungguhnya setiap sudut dua kota tersebut dijaga oleh malaikat-malaikat. Itu ungkapan Dajjal. Kemudian Fatimah yang menceritakan hadis ini, beliau berkata, lalu Rasulullah SAW bersabda sambil menekan tongkatnya di atas mimbar, inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah. Taibah yakni Madinah. Yani maksudnya adalah Madinah. Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, itu tentang kisah Al-Jassasa yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam hadis nomor 2942. Dan sekali lagi ikhwani fillah, sebagian orang kaum muslimin, sebagian orang yang, ya mohon maaf kalau ini agak kasar, sok intelek, sok rasional, mengingkari hadis ini. Karena di dalam hadis ini Dajjal sudah berada di satu tempat. Mereka mengingkari, kenapa? Radar tidak bisa menjangkau. Di mana? Kalau seandainya ada, pasti sudah bisa terdeteksi. Ini menunjukkan kebodohan dan keangkuhan, Pak. Bodoh kenapa? Karena dia menyamakan ilmunya manusia dengan ilmunya Allah, dengan kuasanya Allah. Yang kedua, angkuh karena dia menolak firman Allah, menolak apa yang diwahyukan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Ilmunya Allah, kalau Allah berkehendak semua bisa tertutup, bahkan yang di depan kita kalau Allah berkehendak bisa tertutup. Inilah hal-hal yang harus kita waspadai, ya. Karena sekali di luar sana orang-orang muslim kemudian menolak, sebagian, terutama mereka yang terpengaruh dengan aliran rasionalisme. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.